Sidang perkara Mayati dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Saudara Kusumayati sehatlah pembacaan putusan saudara. Putusannya ini sudah selesai. Ibu Jaksa dan Pak Penasihat Hukum yang sifatnya pengulangan tidak kita bacakan lagi. Ya kemungkinan nanti entah fakta sama pertimbangan hukum. Sepakat? Putusan nomor 1 KWG. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai akhir SHMH, Ika Ramawati SHMH dan Risa Mistianti SH, para advokat atau penasihat berkedudukan di Jalan Tuparet nomor 459 Kabupaten Karawang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2024. Pengadilan Negeri dengan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya termuat dalam dan terdakwa yang pada pokoknya termuat dalam putusan ini dan tidak kita bacakan kembali kepada saksi dan saksi masih menyimpan salinannya yang sesuai dengan kesepakatan para ahli waris dalam hal pembagian saham. Saksi tidak mengetahui terdakwa Kusumayati, saksi Dandi Sugianto dan saksi Perwin Sugianto menyetujuinya karena mereka datang. Stefani Sugianto tidak pernah datang kepada saksi ketika proses pembuatan akta pernyataan keputusan rapat PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima. Saksi Dandi Sugianto dan saksi Perwin Sugianto saja bahwa terdakwa Kusumayati pernah datang bertiga bersama dengan saksi Dandi Sugianto dan saksi Perwin Sugianto, namun lebih sering datang berdua dengan saksi Perwin Sugianto. Saksi ini Raden Gania Nursanti, Stefani Sugianto tersebut. Namun terdakwa Kusumayati mengatakan bahwa saksi korban Stefani Sugianto sibuk di Jakarta dan susah dihubungi. Telah membuat draft konsep surat pernyataan bersama kepada terdakwa Kusumayati namun tidak kembali. Saksi menanyakan alasan surat pernyataan bersama tidak kembali kepada terdakwa, namun tidak ingat jawaban dari terdakwa. Saksi juga berpikir karena ahli waris lainnya sudah sepakat. Saksi menerangkan bahwa oleh karena terdakwa Kusumayati terus memohon meminta kepada saksi untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika, maka saksi membuat akta pernyataan keputusan rapat PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika nomor 5 tanggal 4 September 2013 tersebut dengan mencantumkan surat pernyataan dan keterangan waris yang diketahui Camat Karawang Barat nomor 470-7-KIC tanggal 27 Februari 2013 yang diketahui Lurah Nagasari nomor 470-17-KL tanggal 28 Februari 2013 tersebut. Baru selanjutnya atas permintaan terdakwa Kusumayati, saksi membuat akta keterangan waris nomor 002 tanggal 30 Oktober 2013 tersebut dan dipergunakan untuk melengkapi akta pernyataan keputusan rapat PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika nomor 5 tanggal 4 September 2013 tersebut. Lengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus berdasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut. Pertama, melanggar ketentuan pasal 263 ayat 1 KUH pidana, atau kedua melanggar ketentuan pasal 263 ayat 2 KUH pidana, atau ketiga melanggar ketentuan pasal 266 ayat 1 KUH pidana. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga majelis hakim setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu
kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu sesuai dengan kebenaran. Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut sebagai berikut. Unsur barang siapa, menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum. Keseluruhan identitas terdakwa yang tercantum dalam dakwaan. Demikian pula keterangan otentik sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa dari 1 lembar kopi legalisir surat pernyataan dan keterangan ahli waris pada tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan 1 kopi legalisir kutipan kedua berdasarkan akta kelahiran nomor 85/1986 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang tanggal 17 Maret 2021 tetap terlampir dalam berkas perkara. 4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami Nelly Andriani Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Ketua, Dedi Irawan Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Dr. Handra Kusuma Wardana Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Desma Butar-Butar Sarjana Hukum Magister Hukum, Panitra Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Janis Aulia Ramada Sarjana Hukum, penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi penasihat hukum terdakwa. Jadi begitu ya Ibu Kusumayati, putusan sudah dibacakan ya. Saudara bisa menerima putusan, pikir-pikir selama 7 hari, nanti terhitung mulai besok, atau saudara menyatakan banding terhadap putusan ini. Pikir-pikir dihitung mulai besok 7 hari. Kalau saudara belum bisa menentukan sikap selama 7 hari, berarti saudara sudah menerima putusan. Begitu ya? Bisa dijelaskan dari hasil putusan dari hakim tadi? Baik, jadi tadi sudah difoniskan oleh majelis hakim. Ada beberapa kriteria ya, jadi apa yang dokter jaksa itu sebagian yang ditolak untuk audit dan untuk itu. Jadi terhadap putusan itu ya kami sepakat dengan terdakwa menyatakan berpikir-pikir dulu, ada waktu 7 hari ya, dari itu besok apa kita akan menerima atau banding. Tapi prinsipnya ya kami akan coba untuk nanti bagaimana diskusi dengan terdakwa ya. Putusannya berapa tadi? 12 bulan. 12 bulan. 1 tahun 2 bulan. 1 tahun. 1 tahun 2 bulan. 2 bulan. Ya. Ya, Jadi tidak masuk ya. Menurut Panjana sendiri gimana? Keberatan? Tetap kalau kami sih keberatan ya. Apapun yang terjadi itu karena prinsip yang apa yang disampaikan dalam pembelaan, kami menyatakan keberatan dan kami mungkin akan mempertimbangkan menyatakan banding. Itu tadi sudah diskusi, kita akan pelajari dulu putusannya, celahnya di mana terhadap putusan pertimbangan hukumnya. Itu mungkin sementara yang kita akan sampaikan ya. Gitu. Ya, terima kasih rekan-rekan ya. Semuanya ya. Sabtu nggak boleh